Setelah berhasil menaturalisasi Oli Rummenigge, PSSI sendiri sekarang sedang berusaha keras buat menyelesaikan proses trio Enjoy alias Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Nah, mereka bertiga dikabarkan cukup lega karena proses sidang di DPR telah terlewati. Tinggal nanti menunggu jadwal sumpahnya kapan, kan gitu. Namun, yang bikin mereka bertiga cukup tercengang adalah reaksi dan sambutan publik yang sangat besar. Di mana ini membuktikan jika sebagian besar publik tanah air sangat menghargai dan mencintai mereka. Sesuatu yang membuat mereka merasa tambah yakin dengan proyek PSSI yang ingin membuat sepak bola Indonesia maju dalam hal apapun. Maka dari itu, boleh jadi James, Emil, dan Pelupesi dalam tanda kutip mengajak pemain-pemain lainnya yang kabarnya juga udah masuk list buat nggak usah ragu-ragu. Karena secara umum timnas Indonesia udah mengarah ke arah yang sangat positif. Dan bukan tak mungkin peluang untuk lolos ke Piala Dunia serta konsisten bersaing di level tertinggi itu benar-benar nyata adanya. Harus diakui, bergabungnya pemain-pemain seperti Martin Paes, Tom Haye, CSS, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Michel Kers, Kevin Dix, hingga nantinya Oli Rummenigge, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi mampu membuat citra timnas Indonesia makin naik. Ya, bergabungnya pemain-pemain tadi seolah jadi bukti kalau pemain yang diprediksi bakal sulit dinaturalisasi pada akhirnya bisa kok bergabung. Yang mana ini juga jadi bukti kalau tekad PSSI untuk menciptakan tim nasional yang kuat sungguh nggak main-main. Nah, khusus buat trio Enjoy, kayaknya mereka bertiga beneran merasakan sensasi luar biasa soal reaksi netizen tanah air yang memang sangat fanatik. Yap, meskipun belum resmi disumpah, paling enggak secara tersirat, ini udah jadi bukti atau ajakan kepada pemain grade A lainnya untuk ayo buruan gabung, gak usah banyak pertimbangan lagi, kan gitu. Hal yang wajar karena apa yang dirasakan James, Emil, dan Pelupesi sebelumnya juga udah dirasakan oleh pemain-pemain lain yang udah duluan gabung. Oli Rummenigge misalnya, yang merasa tersentuh dengan sambutan publik tanah air yang ibarat kata menganggap dirinya sebagai pahlawan ketika datang ke Jakarta. Dan itulah yang membuat Oli makin merasa dihargai. Sampai-sampai ia sendiri request ingin main bola barengan bocil-bocil di lapangan terbuka kala itu. Selain itu ada juga Kevin Dix yang ketika itu menceritakan pengalamannya soal debut bagi Indonesia. Meskipun ia sedikit kecewa karena harus cedera di babak pertama, plus Indonesia harus menyerah dari tim unggulan Jepang 4-0, namun secara umum itu adalah perasaan yang sangat membahagiakan dalam hidupnya, terutama ia sudah pasti soal passion dari publik tanah air kepada timnasnya. Ya, pada intinya, semua pemain tim Garuda kini benar-benar gak sabar, terutama untuk bermain di GBK dengan dukungan luar biasa dari supporter. Terlebih, berdasarkan info terbaru, PSSI sendiri siap menambah kuota tiket antara Indonesia melawan Bahrain, di mana penambahan itu dilakukan karena melonjaknya permintaan tiket yang terjadi saat ini karena di gelombang pertama udah sold out. Yap, jika PSSI ingin memaksakan, bisa-bisa aja GBK akan penuh sesak oleh fans Garuda tanpa tersisa kursi satupun. Yang mana artinya akan ada sekitar 65.000 sampai 75.000 fans yang siap memadati GBK, serta siap menyambut dengan penuh ramah tamah timnas Bahrain yang sampai detik ini masih deg-degan. Yap, untuk tahap awal ini, 4 pemain dirasa cukup untuk memberi kekuatan lebih bagi Indonesia di sisa laga round 3. Dan jika hasilnya oke, boleh jadi pemain lain pun juga akan join, seperti Pascal Struijk serta Miliano Jonathans, yang memang kabarnya akan memberikan jawaban di akhir musim alias Juni. Pun begitu dengan Jadon Oosterwolde, bek Fenerbahce itu baru saja sembuh dari ACL dan sedang menjalani masa pemulihan yang diperkirakan sampai Juni 2025.
Sehingga ya paling realistis dia join di akhir tahun 2025. Meskipun nantinya ada yang bilang mereka cuma mau gabung di saat enaknya aja. Ya udah, biarin aja. Toh pada akhirnya, seperti yang Pak Erik bilang, kalau nggak ada paksaan buat milih Indonesia. Dan kita nggak boleh lupa, selain Pascal, Liliano, serta Jayden, masih ada nama-nama seperti Adrian Wibowo, Delano, Van der Heyden, Mauro Zelstra, Reno Mans, hingga Noah Adnan yang menyatakan siap dan terbuka untuk Indonesia. Jadi intinya soal pool pemain harusnya kita optimis bisa paling enggak punya 150 kolam pemain untuk menciptakan generasi berjangka yang kuat, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, sembari kita menunggu soal pemain baru yang akan dikebut, jangan lupa kita juga harus memperhatikan perkembangan liga dan pembinaan domestik. Karena pada akhirnya itu adalah komponen paling penting untuk menciptakan tim nasional yang konsisten bersaing di top level. Memang soal itu jujur masih sangat berat, dan 70-80% masalah utamanya udah pasti soal SDM yang ada. Dikit-dikit duit, pokoknya gitu mulu perputarannya. Tapi ya gimana, hal semacam itu emang terasa turun-temurun. Jadi sebelum membenahi sistem, Mimin rasa yang perlu dibenahi adalah kualitas SDM-nya. Ya dong, masa timnya udah next level, liga dan pembinaannya masih gitu-gitu aja? Ya bokis dong namanya. Untuk itu, buat semua elemen sepak bola Indonesia, jangan menyerah untuk berusaha memajukan sepak bola di negeri yang bercanda ini. Tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.